Teman-teman, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya untuk kegiatan pembelajaran praktik lapangan untuk mahasiswa PPG grup 2 ya untuk yang pertama. Nah, jadi selama 10 hari kemarin kita sudah melewati banyak proses. Jadi teman-teman di hari pertama sudah memulai dengan membuat perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk praktik lapangannya, gitu ya, yang sudah direkam dan dikirimkan juga di LMS ya. Nah, untuk kiriman pertama yang teman-teman lakukan itu kan mengirimkan perangkat pembelajaran yang memang murni digunakan untuk mengajar sesuai dengan jam yang tersedia di sekolah masing-masing ya. Jadi pada video yang tertayang di layar LMS itu, di laman LMS ya, saya dengan Pak Sabahan bisa melihat secara utuh proses teman-teman mengajar seperti apa. Kemudian pada tahap kedua itu kan dari video yang sudah dibuat itu teman-teman melakukan editing. Jadi mengapa saya meminta teman-teman memasukkan video penuh di layar LMS-nya awalnya ya, karena kan saya dengan Pak Sabahan tidak bisa memasuki teman-teman semuanya gitu ya kan, cuman beberapa orang. Jadi kan kalau saya tidak melihat proses dari awal ketika untuk memberikan koreksi pada bagian editing ya kan, saya tidak punya dasar. Makanya saya sangat kemarin itu mengharapkan teman-teman memasukkan itu, dan alhamdulillah diapresiasi oleh teman-teman semua. Nah, pada laman video itu yang teman-teman unggah, saya pribadi memberikan catatan-catatan. Jadi catatan-catatan itu sebenarnya tidak bermaksud untuk apapun itu ya, tapi tujuan akhirnya adalah supaya teman-teman mempunyai kebaikan gitu kan. Artinya kan di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, di situ yang akan kita sempurnakan. Walaupun mungkin kalau saya sendiri juga mungkin ketika ngajar tidak sesempurna itu gitu ya. Tapi kan paling tidak karena teman-teman kan dinilai ini ya kan, dinilai dan dilihat prosesnya, maka mau tidak mau kita harus tampil sesempurna mungkin ya, sesempurna mungkin. Nah, itu yang mengapa saya memberikan catatan-catatan seperti itu. Nah, beberapa catatan penting yang bisa saya garis bawahi dari semua tayangan video ya, jadi secara umum, secara merata ya, jadi semua proses pembelajaran teman-teman dari video itu. Yang pertama ya, pada bagian pendahuluan yang teman-teman lakukan semuanya hampir ibaratnya hampir sekitar 80% semuanya benar. Itu ya, artinya semuanya benar. Mengapa belum 100%? Karena ada pada bagian-bagian tertentu dari kegiatan pendahuluan yang teman-teman lakukan itu yang tidak terpenuhi, yang belum terpenuhi gitu ya. Nah, jadi pertama misalnya sebagai koreksi awal, misalnya kita memberikan sapaan dulu gitu ya. Jadi ketika kita menyapa siswa, ketika kita masuk ke dalam ruang kelas dengan ketika kita menyapa siswa ketika akan memulai pembelajaran itu berbeda ya. Jadi kan kalau kita masuk ke tempatnya kita sama ngasih salam ya, assalamualaikum kalau yang muslim gitu kan, atau mungkin selamat pagi, selamat siang gitu kan untuk yang non muslim dan sebagainya gitu kan, masih di depan pintu atau di ini kan. Nah, itu artinya kita belum memulai interaksi ketika belajar. Nah, jadi ketika kita memulai interaksi belajar, teman-teman terutama yang PTM ya, bukan yang daring bukan. Nah, jadi ketika berdiri di depan kelas, berikanlah salam untuk membuka pelajaran. Ya, jadi salam membuka pelajaran dengan salam masuk ke dalam ruangan kelas itu kan berbeda. Nah, jadi kita sapa lagi anak-anak, selamat pagi anak-anak, sudah siapkah kita belajar hari ini gitu kan. Jadi artinya kita sudah memulai memposisikan siswa pada proses bahwa kita akan memulai aktivitas pembelajaran. Ya, jadi itu yang harus dibedakan oleh teman-teman nantinya. Jadi nanti ketika teman-teman membuat rekaman untuk video di LMS untuk uji UKIN, nah perhatikan hal seperti itu. Ya, perhatikan karena untuk menghindari hal seperti itu supaya jangan terjadi kesalahan seperti apa. Jadi teman-teman sebaiknya ketika nanti mengirim video untuk UKIN ya, jadi aktivitas teman-teman masuk ke dalam kelas itu nggak usah direkam. Artinya kan teman-teman dari jalan masuk itu nggak usah. Teman-teman nanti merekamnya langsung pada saat di depan kelas saja. Jadi benar-benar aktivitasnya itu terekam adalah proses mengajarnya. Jadi bukan hal-hal yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Nah, jadi itu untuk menghindari nanti pemahaman antara penguji dengan yang teman-teman maksud. Ya, jadi salam itu hal sepele, cuma itu kan bagian dari poin penilaian UKIN gitu ya. Artinya kan bagaimana sih seorang guru membuka pembelajaran, gitu kan? Nah, itu jadi harus benar diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua dari bagian pendahuluan juga,
rata-rata kan teman-teman memberikan memancing siswa dengan menanyakan apakah proses pembelajar yang lalu pembelajaran itu masih ingat, ya kan? Materi yang terus itu seperti apa gitu kan? Nah itu sudah cukup bagus tuh, cukup benar gitu kan? Nah cuma nanti ketika membuat video untuk UKIN ya, pertanyaan itu jangan terlalu panjang. Artinya kan anak-anak pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan materi ini gitu ya. Nah dengan hasil akhir anak-anak sudah bisa mendapatkan pemahaman tentang ini, gitu kan ya. Nah, baru setelah itu kan, jadi pokoknya yang singkat-singkat saja tidak terlalu panjang, ya. Kenapa tidak terlalu panjang? Nanti karena nanti seperti ini, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi itu tidak nyambung dengan materi yang akan datang. Nah, jadi kan kalau teman-teman bisa membuat narasi menyambungkan lebih bagus. Ya, misalnya nih teman-teman akan bicara tentang teks prosedur gitu kan. Nah, sebelum teks prosedur itu mungkin ada materi teks eksplanasi misal gitu ya. Misal gitu kan. Nah, jadi teman-teman bicara gini, anak-anak di kelas 11 gitu kan. Kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sebuah teks yaitu teks eksplanasi gitu kan ya. Teks eksplanasi merupakan salah satu materi yang kita pelajari di kelas 11 ini. Untuk kelas 11 sebenarnya anak-anak gitu kan, ada berbagai jenis teks yang kita pelajari, ya kan? Teks lainnya diantaranya adalah teks ini, teks ini. Jadi kita menggiring anak-anak itu untuk benar-benar masuk ke konteks materi kita. Jadi jangan miss antara konteks materi sebelumnya dengan yang akan datang. Jadi ketika membuat apersepsi itu dibikin serangkaian kalimat di mana itu nyambung. Ya, jadi jangan hilang. Karena kan ketika teman-teman hari ini teks prosedur, sekarang baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Materi baru ini adalah misalnya kan membuat surat lamaran kerja kan nggak nyambung sama sekali sinkronnya. Jadi gimana kita menyinkronkan ya ketika kita bicara teks prosedur? Pertemuan sebelumnya kita sudah bicara teks prosedur. Nah, salah satu bagian dari teks prosedur itu anak-anak gitu kan. Anak-anak kan diminta menyusun suatu langkah secara berurutan. Nah, terkait dengan kompetensi kita yang akan kita pelajari hari ini anak-anak tentang surat lamaran kerja, nanti kan pada bagian lamaran kerja itu ada disebut dengan kelengkapan lamaran kerja. Ya kan, kelengkapan itu disusun secara urut. Satu misalkan surat fotokopi ijazah gitu kan. Nah, dua misalnya fotokopi KTP. Nah, itu salah satu bentuk runtut dalam penyusunan teks surat lamaran kerja. Terkait dengan teks prosedur kan ada hubungannya ya. Habis itu kan runtut langkah-langkahnya kalau di dalam teks surat lamaran kerja ini dan seterusnya. Jadi nyambung. Jadi konsepnya itu anak-anak memahami. Jadi materi kita itu hanya ada sinkronisasi antara materi sebelumnya dengan yang akan datang. Nah, jadi nanti teman-teman coba merangkai itu semuanya. Jadi pokoknya dibikin sesuatu yang bagus. Jadi itu nanti akan di video UKIN-nya akan terlihat benar-benar. Itu ya yang kedua. Yang ketiga agak banyak ya Pak Sabhan. Kan supaya teman-teman, maaf ya agak banyak nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih Bu. Apa Ibu? Apa Bu, lanjut. Oke. Nah yang ketiga harus teman-teman perhatikan juga gitu ya. Nah ketika akan memulai mendeteksi gitu ya, kita mengecek kehadiran siswa. Nah, karena seperti kata Pak Sabhan selalu, kita guru bahasa Indonesia, maka jangan kita gunakan nih, mari sekarang, nak Ibu sekarang akan mengecek absensi ya, jangan gitu ya. Jadi jangan gunakan kata absensi, ya kan ya. Jadi ada presensi atau saya akan mengecek kehadiran anak-anak. Boleh kita sebutkan aja bahasa yang lebih kita terima secara kebahasaan Indonesia, gitu ya. Nah, jadi kalau absensi itu kan istilahnya tidak hadir ya. Ini kan artinya dia mungkin alfa, izin dan sebagainya gitu kan kalimatnya. Jadi hindarkan penggunaan yang salah di dalam konteks kita membuat rekaman video nanti. Nah, yang keempat gitu ya, yang keempat. Nah, yang keempat ini mungkin sesuatu yang jarang kita lakukan. Jadi kadang-kadang ketika mengajar itu begitu kita sudah sampaikan kompetensi dasar dan tujuannya, udah kita pikir selesai gitu ya. Padahal ada satu lagi yang harus kita sampaikan pada saat kita akan memulai pembelajaran. Jadi kita mengenalkan dengan anak apa sih yang akan kita lakukan pada hari itu. Jadi anak itu punya pengetahuan gitu kan, ketika ditanya orang mungkin di luar kelas kita, tadi belajar apa nak gitu kan. Oh belajar, misalnya nih, belajar membuat surat lamaran kerja. Oh gimana cara belajarnya? Kan kadang-kadang kan ada, misalnya kan ada orang yang mensurvei anak kita ketika kita mengajar gitu kan. Atau mungkin mereka mungkin ada mahasiswa gitu kan, yang mau penelitian. Oh kan ditanya mereka, jadi mereka gurunya tadi ngajarnya kayak mana, nah langkahnya apa aja. Nah jadi makanya kan itu diperlukan sekali ketika kita akan masuk ke kegiatan kita sampaikan ke siswa apa yang mau kita lakukan pada kegiatan kita hari ini ya. Jadi misal ketika kita akan memberikan pelajaran tentang teks eksplanasi ya kan, anak-anak hari ini kita akan belajar teks eksplanasi.
Yang pertama kita lakukan hari ini adalah Ibu akan menayangkan sebuah video ya, yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, itu kan langkah pertama. Nah, yang kedua nanti tujuannya apa sih anak-anak itu Ibu tayangkan video itu tujuannya supaya kamu nanti paham konsep teks eksplanasi itu seperti apa ya. Nah, nanti silakan kamu simak sebaik-baiknya ya. Oke, nah itu kan. Kemudian yang kedua nanti setelah tayangan video itu kamu simak, kita nanti akan melakukan tanya jawab sehubungan dengan materi yang ada tertayang pada tayangan video itu. Ya. Nah, jika semua nanti sudah paham, maka saya akan masuk ke langkah pembelajaran berikutnya. Nah, nanti akan kelihatan itu kamu nanti akan membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan tayangan yang akan tersaji berikutnya. Nah, untuk ini nanti ada tugas secara kelompok, gitu kan? Jadi kita jelaskan semua prosesnya sampai nanti kan misalnya setelah semua tugas kelompok nanti ada presentasi masing-masing kelompok. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran nanti ada tindak lanjut. Nah, apa tindak lanjutnya? Dalam bentuk tugas mandiri. Nanti kan bagaimana tugas ini disampaikan juga di awal-awal. Nah, jadi anak-anak tuh tahu apa yang dilakukan pada proses kita pada saat awal pembelajaran. Jadi mereka tidak bingung gitu kan. Ibu ini ngapain hari ini gitu kan. Jadi mereka sudah punya pembayangan bahwa konsep belajar kita itu hari ini seperti ini. Nah, itu mungkin nanti yang teman-teman sempurnakan pada saat pembuatan video pembelajaran UKIN. Ya, karena kan UKIN kan kalau tidak salah 40 menit ya. 20 sampai 40 kan, jadi cukup sekali waktunya itu. Jadi cukup sekali waktunya ya. Jadi dirancang dulu secara baik. Nah, kemudian ketika masuk kegiatan inti, nah itu sudah semua tuh. Jadi kalau inti itu rata-rata teman-teman sudah memulainya dengan sesuai dengan sintak atau metode atau model ya, model pembelajaran yang sudah teman-teman tetapkan ya. Jadi yang discovery-nya sudah kelihatan, yang problem based learning-nya sudah kelihatan, yang project based learning-nya sudah kelihatan. Itu sudah bisa diakomodasi dengan bagus oleh teman-teman. Nah, itu sudah luar biasa itu, alhamdulillah. Nah, sekarang yang bagian penutup ya. Bagian penutup apa yang dilakukan ya? Jadi sama seperti bagian pembuka ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi selesai kita memberikan kegiatan inti, ketika kita akan masuk pada bagian penutup pembelajaran, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan review dengan peserta didik kita. Review ini idealnya dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita meminta siswa bukan, nah tolong simpulkan, tidak begitu. Kita bimbing mereka. Jadi ketika kita mereview itu bukan berarti kita meminta mereka lepas, tidak. Kita tetap mengambil peran dengan cara memberikan pengantar. Nah, hari ini apa yang kita pelajari ya? Oh, ini gitu kan. Oh, yang seperti misalkan teks eksplanasi Ibu gitu kan. Nah, apa yang kamu tahu dari teks eksplanasi Nak gitu kan. Jadi nanti kan ada yang angkat tangan tuh gini. Benar itu. Nah, sekarang kalau yang sebut dengan teks eksplanasi seperti itu kira-kira tahu nggak cirinya seperti apa? Jadi kita tetap mengambil perannya, kita melakukan refleksi bersama siswa. Bukan siswa yang kita suruh refleksi sendiri. Ya, jadi maunya di video UKIN itu kan guru dan siswa gitu kan nilainya ya, mau dapat nilai 9 kan atau 10, guru dan siswa melakukan refleksi bersama-sama. Review bersama-sama ya, review. Nah, itu kan ya. Nah, setelah itu baru mungkin ada refleksi. Kita merefleksi dulu gitu kan. Nah, kita minta siswa kita, nah dari pembelajaran kita tadi, Ibu mau kamu merefleksi kegiatan pembelajaran kita, ya kan? Bagaimana cara Ibu mengajarkan, kemudian apakah kalian memahami yang saya ajarkan. Jadi biar mereka berbicara, memberikan review terhadap tampilan kita hari itu. Nah, itu juga kalau mendapat nilai 10 nanti di video UKIN-nya. Jadi minta siswa untuk merefleksi diri kita, boleh ya. Nah, nanti kita pun merefleksi diri. Ya, nanti refleksi akan saya jelaskan belakangan. Nah, berikutnya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini teman-teman, tindak lanjut yang teman-teman lakukan itu adalah yang saya baca dari keseluruhan video itu adalah tindak lanjut minggu depan belajar apa gitu kan. Rata-rata gitu ya. Nah, sebenarnya gini, tindak lanjut itu ada dua. Yang pertama itu yang seperti teman-teman lakukan, artinya kan menyampaikan minggu depan belajar apa. Yang tindak lanjut yang pertama itu adalah teman-teman menindaklanjuti pembelajaran hari ini seperti apa. Ya kan? Bisa dengan cara pemberian tugas mandiri. Nah, itu kan terkait dengan materi kita hari itu. Jadi kan ada tindak lanjut setelah mereka paham, mereka kerja kelompok, kemudian mereka dapat tugas lagi secara mandiri gitu kan. Misal nih, membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan hasil pengamatan mereka di lingkungan sekitar. Silakan lakukan secara mandiri, nanti dikumpulkan dalam bentuk tugas tertulis. Udah gitu aja kan. Nah, jadi artinya masih terkait dengan tindak lanjut materi yang sudah kita pelajari.
di hari itu. Jadi jangan dilepas dulu tindak lanjutnya. Ini konsep tindak lanjut itu bukan tindak lanjut yang materi baru tahun minggu depan, enggak. Jadi masih terkait di materi kita hari itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua baru kita, nah nantilah ingatkan juga ya, minggu depan itu kita akan masuk ke kompetensi dasar yang baru dengan ini ya. Sambil nanti kamu selesai mengerjakan tugas itu, kalau kamu punya waktu gitu kan, diusahakan punya waktu di sama anak, silakanlah kamu cari gitu kan informasi bahwa tentang materi pelajaran kita yang akan datang. Seperti garis besarnya aja nak, supaya kamu nanti tidak kaget ketemu ibu di minggu depan, gitu aja. Ya kan? Jadi semuanya terpenuhi ya. Nah, kemudian lagi untuk yang lain-lainnya aman. Ya, jadi hal-hal besar itu yang teman-teman harus sempurnakan nanti ketika membuat video pembelajaran UKIN. Jadi nanti ketika si penguji UKIN-nya lengkap sekali nih. Jadi MIPA maksud saya di kelas grup B, grup 2 ini semuanya secara ini terpenuhi gitu ya. Jadi nanti nilainya tidak 8 tapi harus 8 tapi harus 9 10. Pokoknya saya maunya kelas ini nilainya 9 10, enggak boleh nilai 7. Nah, jadi semua komponen di UKIN itu terpenuhi. Nah, jadi terpenuhi gitu kan. Yang lainnya sudah, tadi kan yang kurang cuman itu. Jadi jika terpenuhi semua, insya Allah bagus gitu kan. Jadi pokoknya harus dapat nilai maksimal. Oke ya. Nah, itu. Nah, sekarang berikutnya lagi ya. Nah, tambahan lagi. Untuk refleksi. Nah, jadi teman-teman yang saya ikut masuk ke dalam kelas, saya selalu bertanya di akhir kegiatan. Nanti ya, saya bertanya, bagaimana perasaan Buni Putu? Gitu kan. Ya kan? Bu Putu gimana perasaannya Bu Putu setelah ngajar gitu kan? Bu Putu bilang, aduh ibu lega gitu kan, aduh ibu saya kaget, saya takut nanti laptop saya gimana, PPT saya nggak ini ya Pak, nggak bisa dibuka gitu kan. Terus katanya Bu Lulu gitu, aduh Bu Mila saya bingung karena saya mau bikin video ini gitu kan, terus videonya takut nggak tayang gitu kan. Nah itu namanya kita sebenarnya refleksi awal. Nah, jadi nanti kalimat-kalimat yang teman-teman buat itu, yang ketakutan, kekhawatiran itu jadikanlah sebagai kalimat refleksi sebelum kegiatan pembelajaran. Tulis. Jadi apa sih yang dirasa di situ? Benar nggak sudah RPP ku ini memenuhi tidak sesuai dengan kebutuhan pembuatan RPP? Tulis gitu kan, itu termasuk rasa kekhawatiran teman-teman untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehubungan dengan perangkat mengajar yang sudah dibuat itu namanya refleksi di awal pembelajaran. Setelah mengajar, apalagi yang dirasa lega, oh ternyata siswa saya bisa, ternyata prosesnya begini-begini, semua yang terjadi pada saat kita mengajar kita tuangkan lagi, itu namanya refleksi sesudah pembelajaran. Jadi di hari itu, jadi kan dengan satu perangkat mengajar, dengan satu praktik mengajar, teman-teman bisa membuat 3 refleksi diri. Nah, 0,5 kali 3 berapa tuh nilainya? Tuh, saya bukan guru matematika 1,5 kan? Nah, itu sangat membantu nilai nanti hasil UKIN-nya di portofolio. Ya, jadi bikin 3 RPP nanti kan berarti 3 kali 3 9 refleksi. 0,5 dikali 9 berapa tuh? Nah, itu nilainya kan bagus. Ya, jadi nanti sangat sempurna ya. Jadi setiap semua bagian itu dibikinlah nanti refleksi dirinya. Ya, jadi pokoknya apa aja ditulis, difilekan, diinikan jadi ya bentuknya. Nah, jadi sebenarnya gampang sekali membuat refleksi. Nah, itu ya. Jadi nanti kan untuk mendapatkan UKIN tuh bagaimana caranya? Ternyata gampang sekali ya kalau kita tahu teknisnya. Kemarin kan, bingung untuk refleksi itu apa ya nilainya. Ya seperti itu yang teman-teman lakukan. Itulah yang direfleksi di nilainya. Nah itu ya, jadi silahkan dituliskan, nanti itu disimpan, nanti tinggal diunggah di LMS pada saat nanti akan uji UKIN. Nah itu ya. Nah jadi catatan itu yang saya berikan untuk kegiatan teman-teman di praktek pembelajaran pertama. Kalau yang lain-lainnya, kemudian juga yang penting lagi itu yang ketiga ini adalah penentuan metode. Model gitu ya, model pembelajaran ya. Perhatikan ya teman-teman ya untuk menentukan metode ya. Kapan itu RPP perangkat pengajar itu modelnya adalah discovery, kapan inquiry, kapan problem, kapan project ya. Atau kapan misalnya itu kan blended, campuran dua-duanya. Ya, jadi ini lihat dulu bagaimana cara melihatnya. Untuk melihat pemodelan pertama itu yang paling minim adalah dengan cara melihat kompetensi dasar minimum. Ya, jadi cek dulu di KD minumnya, jadi KKO-nya ya. Misalnya menganalisis tuh KKO-nya, ya kan? Ketika menganalisis tidak mungkin bentuknya adalah discovery.
Nah, bentuknya pasti bisa problem based learning karena kan bermula dari sebuah permasalahan, dibutir-butiri, dikembangkan, dipilah-pilah, diuraikan sampai nanti kan bisa dianalisis menjadi sesuatu yang baru, gitu kan? Nah, jadi lihat di situ. Tetapi ketika dia adalah menentukan, itu tidak mungkin problem. Itu cuman benar discovery learning. Ya. Kemudian ketika juga mengonstruksi itu tidak mungkin problem. Itu pasti project karena kan harus membuat, membangun. Nah, itu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus teman-teman perhatikan. Ketika menelaah, tidak mungkin itu bentuknya adalah problem based learning. Nah, itu bentuknya bisa berupa discovery atau inquiry. Nah, itu kan jadi teman-teman harus bisa mengenali KKO kata kunci sesuai dengan untuk menentukan nanti metode dan model pembelajaran. Nah, itu kan ya. Jadi tidak semuanya di discovery, tidak semuanya di problemi, tidak semuanya di project, tidak semua. Nah, jadi kan kelemahan kita guru ada di situ. Jadi ketika kita pelatihan itu gini, instruktur kita ngasih materi dengan cara menggunakan discovery learning. Jadi ada semua RP kita itu discovery gitu kan. Nah kan tanpa kita mikir tuh discovery semua karena kan tuntutan K13 tuntutan K13 gitu kan, atau mungkin yang kurikulum guru penggerak ini gitu kan, salah satu model pembelajaran adalah di mana kan siswa itu aktif. Nah, kemudian jadi kan peran guru sebagai fasilitator. Salah satu bentuk siswa aktif yang mengajar mereka untuk bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif adalah discovery learning, problem based learning, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, berikutnya lagi nih yang penting, ya, pendekatan. 5M itu bukan model, ingat ya. Nah, jadi di RPP teman-teman itu sering muncul tuh. 5M itu bukan model. 5M itu adalah pendekatan yang masuk di dalam model pembelajaran kita. Jadi ketika Bu Menik ya, Bu Menik gitu ya, dan Mbak Menik itu misalkan dia ngajar nih, anak-anak silakan perhatikan tayangan video berikut. Nah, itu dikaitkan dengan 5M, dia kan masuk dalam mengamati. Ya kan? Nah, nanti di terkaitan dengan discovery apa? Ya kan? Siswa nanti kita kan memberikan stimulus gitu kan kepada siswa. Nah, ya kan? Stimulus kita itu bentuknya adalah pengamatan. Nah, jadi metodenya discovery, pendekatannya adalah saintifik yang 5M itu. Jadi tidak muncul di dalam ini kita. Ya kan? Nah, jadi semua itu menyambung sebenarnya. Nah, cuma nanti ketika di intinya bukan pendekatan yang kita munculkan tapi adalah sintak model pembelajarannya. Ya, jadi ketika orang nanya discovery itu mana mengamatinya? Ketika guru memberikan stimulus itu mengamati berarti, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi itu harus teman-teman pahami konsep pendekatan dengan konsep model. Jadi saya dulu waktu S2 gini di 2007, saya kan S2-nya di 2007 ya. 2007. Nah, itu sama dosen pembimbing saya Pak Sabahan Profesor almarhum Profesor Darmansa bilang gini, Mila, cari perbedaan antara pendekatan, metode, model, dan teknik. Katanya, cari bukunya, gitu kan. Saya bilang, saya tidak ketemu Bapak bukunya. Beliau kasih, ini bukunya. Bukunya berbahasa Inggris, kamu terjemahkan. Supaya kamu bisa menjelaskan perbedaan ini, dan seterusnya. Nah, itu Bu. Jadi, benar-benar saya jadi ketemu, apa sih bedanya pendekatan dengan metode? Apa sih bedanya model dengan metode, gitu kan. Coba, ada metode discovery, ada model discovery. Ya kan? Kalau teman-teman buka literaturnya tuh. Nah, ya kan? Model discovery itu bagian dari metode discovery. Jadi ketika pemain kita itu terkonsep sebagai sebuah pembelajaran yang sifatnya adalah penemuan, maka dia disebut dengan metode discovery. Ya. Kemudian ketika dimodelkan dengan discovery bolehkah? Nah, boleh, ya. Kemudian apa saja bagian metode discovery? Banyak itu. Ya. Metode discovery itu macam-macam bentuknya. Ya, ada kalau misalnya di IPA itu ada misalnya metodenya, modelnya adalah eksperimen. Ada bentuknya itu bagian dari discovery. Nah, itu kan. Nah, jadi mungkin ada juga yang bentuknya observasi. Nah, itu juga bagian dari discovery. Ya, jadi metode model itu agak mirip. Jadi nanti teman-teman pahami ada metode discovery, ada nanti metode ilmiah dan sebagainya. Jadi nanti pahamilah model-model itu dan metode-metode itu untuk bisa menerjemahkan RPP-nya secara bagus. Itu teoritis ya. Jadi kalau kita kuliah kemana seperti itu. Nah, jadi mungkin waktu itu karena saya paling kecil ya Pak Sabahan ya kuliahnya ya. Jadi kan saya paling sering disuruh menghafal-hafal itu sama beliau. Jadi nempel di kepala. Nah, kata orang-orang itu kalau masih muda cepat nempel ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau saya sudah tua sekali, mudah-mudahan jangan hilang gitu ya. Jadi kan supaya kita bisa berbagi terus dengan teman-teman. Nah, itu teman-teman yang harus diperhatikan untuk nanti di pembelajaran yang kedua
ya. Jadi saya harapkan perangkatnya lebih sempurna, videonya lebih bagus, kemudian nanti mengajarnya pun juga lebih maksimal. Nah, ingatkan lagi juga ya, satu lagi ingati, ketika mengajar di kelas jangan berteriak, ya, kasihan siswa kita, ya. Kemudian lagi kita jangan mengambil peran sebagai orang yang serba tahu, tapi kita mengambil peran sebagai orang yang beriring sejalan dengan siswa kita. Jadi kita melangkah bersama dengan mereka, ya. Jadi ketika kita mengajarkan membaca cerpen misalnya gitu ya. Jadi libatkanlah siswa dalam konteks itu. Ya, jadi jangan kita yang ngambil peran. Ketika kita misalnya mengajar membaca berbalas pantun gitu kan, libatkan siswa untuk itu. Walaupun kan ada beberapa siswa yang Bapak dulu contohkan, boleh kita mencontohkan, tapi setelah itu libatkan mereka secara utuh. Ya, jadi kita jangan mengambil peran penuh, tapi kita menggiring mereka untuk terlibat penuh dan kita berperan sebagai orang yang berjalan bersama dengan mereka. Karena kan sekarang pembelajaran kan tersentral atau terfokus pada siswa, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sama saya? Nggih, Pak Sabhan mungkin ada tambahan? Bapak Sabhan, awas kalau bilang lengkap. Dilarang bilang lengkap, Bapak harus menambahkan. Karena itu. Ada Bapak Sabhan? Mungkin beliau lagi di mana ya? Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh? Sudah pas sepertinya, Bu. Semua sudah terangkum, Bu. Ya. Terangkum ya. Semua. Mudahan bisa diterima ya. Maaf bisa, ya. Bu. Saya dikenal teman-teman itu di sini sistematik. Gitu ya. Jadi katanya kalau ketemu Bu Mila itu harus terstruktur gitu harus gini gitu. Karena kan saya maunya itu teman-teman itu sempurna gitu kan. Sempurna dalam lingkup diri kita sendiri ya. Nah, itu ya. Jadi saya mau pokoknya grup 2 ini berbeda ya, berbeda. Nanti kan selepas dari PPG ini teman-teman bisa mengimbaskan ini ke rekan di sekolah gitu kan, atau ke orang lain gitu kan. Jadi saya mau nanti ketika bikin RPP PPG itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ketika ini seperti apa. Nah, jadi semuanya terimbas dengan baik ya. Dan nanti juga berimbas buat diri sendiri. Karena kan nanti kan teman-teman otomatis kan akan mendapatkan sertifikasi gitu ya. Begitu kan sertifikasi langsung dapat itu pasabahan mereka gitu kan. Kemudian bukti kita dapat sertifikasi itu kita harus tampil sebagai pribadi yang profesional. Nah, profesional itu dalam kategori adalah kita bisa memahami peran kita sebagai guru seperti apa. Jadi kalau nanti teman-teman ikut lomba guru berprestasi, ya, ranah penilaian itu cuma 4. Satu itu kan kita berperan sebagai orang yang profesional. Kita punya kemampuan pedagogik, kita punya kemampuan kompetensi sosial, dan kita punya kompetensi apa satunya lagi Bapak Ibu? Profesional, pedagogik, sosial, satunya apa lagi? Ayo, kompetensi guru ada 4. Ayo Pak Sabahan, kada hafal mereka Pak Sabahan gimana? Guru religius ya Bu. Nah, kompetensi bukan. Ayo, itu karakter kalau religius. Sosiokultural ya Bu ya? Bukan. Ayo. Profesional, pedagogik, profesional, sosial, satunya apa lagi? Behavior, Bu. Behavior. Ayo, apalagi bukan. Kepribadian, Bu. Guru itu harus gantung, guru itu harus cantik, harus rapi. Pesona. Ya, harus ramah, kepribadian ya. Nah, jadi itu yang harus dikuasai oleh teman-teman. Jadi bagaimana menjadi guru yang punya kepribadian menarik gitu kan. Jadi siswa kenal kita itu sebagai pribadi yang menarik. Ya kan? Nah, itu harus ditumbuhkan dengan diri kita. Jadi ketika tampil di depan kelas nanti saya bikin video rekaman bagaimana kita tampil sebagai guru yang punya kepribadian yang menarik. Gimana gestur kita? Apalagi yang PTM tuh, Pak Ricardo. Gestur kita sebagai guru yang menarik itu seperti apa? Tidak bergaya arogan gitu kan, tampilan harus bagus gitu kan, itu harus kita perhatikan. Jadi kalau tampil ke dalam kelas itu saya selalu bilang sama teman-teman,
yang biasa pakai lipstik biar siswanya kelihatan senang melihat kita cantik gitu kan. Bapak-bapak yang biasa pakai parfum gitu kan, kalau punya parfum gitu bilang, Mina nggak punya parfum, mejaku ada parfum, ambil aja. Jadi mereka pakai parfum biar wangi sebenarnya. Jadi pokoknya kita harus jadi pribadi yang menarik. Nggak apa-apa, pokoknya kita masuk kelas itu ketika mengajar kita menjelaskan juga ketika duduk kita mau ini semprot kasih yang wangi ke diri kita, nggak apa-apa, biar siswa kita ngelihat kita, oh ibunya ini gitu, nggak apa-apa, kita kelihatan menarik untuk anak kita. Nah, kalau yang profesional yang pasti kita menguasai materi kita, itu ya teman-teman pasti sudah itu. Pedagogik, teman-teman punya pemahaman kurikulum sekolah, kurikulum yang akan diajarkan. Ketika mengajar kelas 11 berarti harus benar-benar menguasai apa sih kompetensi di kelas 11. Jangan sampai tidak. Nah, kemudian sosial. Nah, ini sosial. Ya, sosial. Sosial ini yang susah untuk seorang guru. Ya, tidak semua guru punya jiwa sosial yang baik. Ya, jadi nanti ketika mengajar membuat rekaman bagaimana kita menunjukkan kompetensi sosial kita ke anak. Ya. Jadi ketika kita menyapa siswa, apa kabar nak? Bagaimana kondisi kamu hari ini? Baik. Ya, bagaimana orang tua kamu yang kemarin misalkan Dini, orang tua kamu yang sakit kemarin bagaimana? Nah, itu kan satu kita bentuk kita adalah kompetensi sosial kita yang kita sederhanakan ke anak didik kita ketika terekam di proses pembelajaran. Kalau ke teman-teman itu kelihatan aja. Kadang-kadang kita ke anak didik yang kita tidak terlihat kompetensi sosial kita. Misalnya mereka lapor nih, Bu, lapor Bu, si Ali Bu, hari ini kan lambat gitu. Bu, bajunya ini rusak karena kan kemarin dia nyetrika baju gosong gitu kan. Lalu kita langsung komentar, Ali itu emang gitu, itu alasan dia aja, dia malas. Nah itu kan karakter kita sebagai orang yang punya jiwa sosial akan kelihatan. Ibunya ini nggak empati, gitu kan? Anak-anak kan pengennya seperti jadi hal-hal kecil seperti itu yang harus kita perhatikan pada saat kita berinteraksi dengan siswa. Nanti di video Bapak Ibu ngajar itu terlihat semua, ya. Biar nanti supaya penguji-ujinya benar-benar memahami itu. Oke ya, tinggi. Saya kembalikan ke Pak Sabahan. Banyak bener dah Pak Sabahan nih ngomongnya. Ya, ini ya, memang guru yang profesional dan yang perlu kita istilahnya ingat betul-betul ya, kita guru bahasa Indonesia ya, dan wajib berbahasa Indonesia baku. Nah ini saya pikir di Kalsel saja ya, gurunya tidak mampu bahasa Indonesia baku. Tidak boleh ada sekalipun ya kata-kata tidak baku, karena ada yang baku seperti enggak, itu kan? Kan ada tidak itu ya, tidak. Nah, ini saya katakan di dalam seminar ini bisa jadi dosa jariah ya. Nah itu banyak ya, saya ada hasil penelitian terhadap mahasiswa maupun dosen ya, kata-kata yang tidak baku biasa diucapkan di kelas ya. Kata sama mestinya tidak boleh kan, ada saya dengan Ani, saya dan Ani misalnya kan, tidak boleh sama. Diberikan oleh Pak Jumadi, bukan diberikan sama Pak Jumadi, itu kan akhirnya dikira memberikan, itu kan banyak ya. Saya serahkan kepada mahasiswa, bukan saya serahkan sama mahasiswa. Nah ini kan istilahnya ya kita tidak pas ya dalam menyampaikan materi ya, atau kata bilang saya kan tidak boleh itu. Sudah saya bilang itu ramal bahasa resminya ya. Ini sudah saya katakan, sudah saya sampaikan, beritahukan, informasikan, utarakan, uraikan. Nah ini banyak ya, ada 7. Sudah saya jelaskan gitu ya. Banyak kata-kata nanti saya berikan di grup WA ini daftar kata-kata yang tidak boleh diucapkan sebagai guru bahasa Indonesia di kelas ya. Iya Pak, siap. Termasuk itu tidak boleh ya, ganti huruf lain kata saya ya. Masih ada huruf Z itu kan, B, M, nah itu sudah jutaan orang di dunia ini memakai huruf E ya. C misalkan bagus tuh. Tapi kalau sudah bisa mengganti, saya kan bisa diam. Ya kan berpikir itu. Nah, yang akan diucapkan apa? Bukan berbunyi itu kan. Jadi ganti. Kalau bisa sudah mengganti, bisa diam kan? Diam kan kita. Makanya harus ada konsep kalau kita mau berbicara dulu. Nah, bukan asal sampaikan saya, sehingga tadi ikut
ya, belum apa-apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum apa-apa tidak boleh, akhirnya kurang nilai assalamnya kan. Assalamualaikum. Nah, ini jadi kita yang sampai ini guru bahasa Indonesia, nah, itu harus dilatih ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah, nanti saya berikan daftar kata-kata yang tidak boleh diucapkan sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, banyak ya. Waktu saya ada 50 kata itu. Seperti ya, tidak boleh lagi seperti contohnya kalau dengan misalnya sama artinya itu ya. Jadi kalau kita pergi ya, misalnya kita pergi ya, itu banyak ya. Beberapa dosen, oke saya tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Ketemu tidak boleh, kan bertemu. Kenapa ganti mengapa, itu ya. Nah, ini terlalu banyak ya yang kita ajarkan, kita contohkan kepada siswa, sehingga mereka tidak pernah betul bahasa Indonesia, nah, karena gurunya sudah mencontohkan yang tidak betul. Nah, ini ya. Jadi guru bahasa Indonesia itu statusnya luar biasa ya. Kalau kita dianggap kamus berjalan itu ya. Nah, guru yang ibaratnya paling menarik mata pelajarannya bahasa Indonesia, guru idola ya. Nah, jangan sampai kita hal yang sebetulnya besar itu diremehkan ya. Jadi bahasa harus hati-hati ya. Sudah kebiasaan, nah itu harus diubah ya. Saya yakin itu nanti hari kiamat akan diadili ya. Kok guru bahasa Indonesia bahasanya tidak keluar misalnya kan. Nah itu kan dicatat malaikat kan apa yang kita sampaikan. Silakan beri tanggapan itu ya. Itu baru apa pengantar, nanti saya berikan daftar kata yang tidak boleh diucapkan guru ketika situasi resmi. Ya, resmi ini bukan hanya di kelas ya, ketika dengan guru yang lain juga, sehingga memberikan contoh. Ya. Nah itu. Jadi oke, tidak boleh. Ya. Ketika guru ada saya tegur, kata saya tidak boleh oke. Ada di kamus, nah lihat kamu di sampingnya ada cak. Cak itu hanya untuk percakapan ya, yang tidak resmi. Oke itu ya. Nah ini ada ya baik. Nah mantul, nggak boleh kan bahasa Indonesianya. Setuju, akur, banyak itu ya. Apalagi ACC, nah itu yang memalukan ya. Saya sudah di ACC Pak, apa itu ACC saya? Tanya dosennya yang mengucapkan ACC, jangan-jangan tidak tahu dari mana ACC itu kan katanya. Nah ini, jadi kita jangan sampai hal yang besar diremehkan, padahal wajib kita hindari ya. Tuh, silakan mungkin ada yang memberi tanggapan, pertanyaan atau tambahan malah. Ibu, ya. Sudah pas Pak. Oh pas ya, pas Tires Pagoda kalau dulu ada. Mungkin izin sedikit Pak, kita kan belum ada foto bersama ini Pak. Oh iya ya. Nanti pamit untuk mengambil foto, mungkin Ibu Lulu bisa. Saya mau mengambil minyak wangi dulu nih supaya bagus. Ibu Meni mungkin bisa. Nyalakan kameranya Bu Meni. Buka masker. Buka masker ya betul, buka maskernya. Buka masker. Apa corona sudah hilang kok. Amin. Bukan doa itu pernyataan saya. Ya. Amin ya Allah. Corona masih ada, cuma ya tidak mampu. Buka maskernya Bu, kita foto dulu. Mungkin Ibu Lulu. Biar supaya di kelompok kita, grup kita ada fotonya. Kasih aba-aba Bu Lulu. Beli aba-aba. Nah, itu kasih juga sayang akhirnya. Siap ya. 1 2 3. Saya kirimkan di grup dulu. Terima kasih Bu Rusmila dan Pak Saban sudah bersedia foto. Kembali kasih. Kan ini rekam tadi kan? Nah, itu bisa diambil. Nanti saya kirimkan rekamannya. Ya. Supaya nanti kalau teman-teman misalnya lupa yang saya sampaikan tadi didengarin ya. Oh iya Bu. Betul Bu. Bu, siap. Didengarkan ya Bu. Oh ya didengarkan. Disimak. Ya, Nah itu harus dibasmi itu dari muka bumi itu. Kadang-kadang itu Pak permasalahan kita ini dianggap terlalu saklek. Oh, iya itu. Cuman ya itu yang benar Pak ya.
Ya, ada lagi kira-kira teman-teman? Atau cukupkah untuk kali ini? Cukup Bu untuk kayak ini Caspernya. Sudah masuk semua, sudah terangkum semua. Bu. Kalau gitu bagaimana kita Pak Sabhan? Ya, sudah kita piknik saja lagi ya. Iya. Ke Bengkulu. Utama piknik. Oke. Bagaimana kalau kita mengakhiri ini? Bagaimana? Iya. Jadi maaf Pak, sebelum diakhiri berarti kita besok mengisi kode jadwal itu masih pengeditan Pak, pengeditan dan mengisi LMS Pak. Oh gitu. Ya. Ya, kita bertemu kembali itu hari Sabtu Pak. Hari Sabtu itu hari Kamis maaf Pak, hari Kamis. Kamis ya. Oh. Hari Kamis itu sebenarnya Mohon izin jadwalnya Pak Ricardo, apa ya, Pak. Kan setiap siklus ada 3 kali tatap maya kalau tidak salah. Iya, betul Pak. Hari ini dan hari Kamis Pak lagi Pak. Oh iya. Hari Kamis ini itu saya bukan masuk siklus kedua itu. Belum, ini masih siklus pertama Pak. Hari Kamis itu iya, masih iya, siklus betul. pertama. Ya, Pak. Hari ke-10 ya Pak Ricardo, hari Kamis. Iya, Iya, Hari betul. betul. ke-10. Hari 10. Iya. Iya, Pak. Sip. Ya, mantul ya. Mantul. Akur, Sudah akur, ada Pak. pembayangan Iya, untuk yang siklus kedua? Mau apa Sudah, saja Bu. yang dilakukan? Sudah ya? Sudah sesuai seperti Ibu sampaikan tadi, sudah ada rekamannya di kami, sudah ada Bu. Sudah lengkap, terstruktur Bu. Rekamannya Pas. rekamannya pada kami ya, bukan di kami. Nanti kalau bingung pasti kami tanya Bu Mila lah ya. Iya. Kami ganggu Boleh paling lah ya. malam. Nggak apa-apa lah. Kalau sedikit lambat respon nggak apa-apa ya. Pastinya saya yang sering Bu bertanya tuh. Senang saya kalau berbagi. Tapi saya minta maaf kalau misalnya agak terlambat membalasnya gitu ya. Jadi saya lagi jadi artis. Tidak apa-apa Bu. Cocok Ibu jadi artis Bu. Emang selalu jadi artis. Cocok Ibu. Guru jadi artis Bu, memang cocok. Jadi artis terus kata teman-teman. Sekolah saya sudah bilang. Ya itulah posting. Oke Pak, ada lagi Pak Sabhan? Sudah cukup ya? Cukup ya. Oke. Ya, ikan apa? Ikan haruan, ikan pipih diletakkan dalam belanga. Cukup sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Ya, terima kasih semua ya. Bagus. Terima kasih, Pak. Bagus. Eh. Saya keluar ya.